Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau boleh bertanya. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Oke teman-teman, kita akan menyuguhkan, kita kedatangan lagi satu video. Kita belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita kedatangan satu video lagi dari channel Jadi Hidayah Mu'alaf channel. Nah, Kiki Fatmala, kesaksian daripada seorang murtadin yang katanya ini murtadin jalur supranatural teman-teman. Dia punya kekuatan super. Pernah mau direkrut Avenger, cuman mungkin Avenger lagi nggak butuh anggota. Karena kehebatan dia lebih daripada kehebatan kru-kru Avenger. Dimana dia punya kehebatan yaitu dapat ngomong langsung bersama Tuhan. Dan katanya saat dia bertemu Tuhan saat itu kan dia punya penyakit ya teman-teman. Saat itu Tuhan memvonis dia sembuh. Wow, Avenger mana tuh yang bisa ngomong sama Tuhan? Thanos aja musuh terkuat cuma nyari batu giok doang, nggak bisa ngomong sama Tuhan. Mau siapa Iron Man? Mau kalian sandingin mau siapa Spider-Man? Mau siapa lagi? Atau gabungin lah Marvel sama DC nih buat ngadu kekuatan sama Kiki Fatmala nih, si manis jembatan Ancol. Bahwa kekuatan terhebat dimiliki oleh dia karena bertemu langsung dengan Tuhan dan berbicara langsung dengan Tuhan. Tapi seperti beberapa reaction saya udah membawa ayat dalam Al-Quran di mana iblis itu dalam Al-Quran, kalau nggak salah itu dalam Al-A'raf Al-Baqarah. Apa yang dikatakan? Karena engkau telah mengatakan aku sesat dan aku menerima ya Allah. Itu kata iblis. Maka izinkan aku menyesatkan manusia. Nah, artinya iblis itu diberikan kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan dia. Apa permintaan dia? Untuk menyesatkan manusia dengan segala kekuatan, dengan segala hak prioritas ya, betul-betul hak otoritas. Masuk dalam pikiran manusia, masuk dalam mimpi manusia, masuk dalam halusinasi. Masuk dalam halusinasi manusia. Tujuannya yang penting lu sesat aja dah. Nah, itu yang diberikan kekuatan oleh Allah terhadap iblis hingga mampu menyesatkan manusia. Kalau soal penyembuhan, semua agama menyembuhkan. Islam punya ruqyah. Kalau Kristen ada didoakan ya dalam nama Yesus itu di kuil wihara itu ada penyembuhan dan sembuh.
Di atas nama dewa mereka sembuh. Orang Hindu juga menyembuhkan, ya kan? Misalnya kayak Sai Baba dulunya, dia menyembuhkan tuh. Banyak orang lagi di kursi roda tiba-tiba berdiri. Nggak lihat di YouTube, lihat tuh. Ya, pendeta-pendeta tuh. Apa namanya itu yang di wihara, Bante, yang di Buddha menyembuhkan juga. Ini kalau semuanya menyembuhkan, standarisasi kebenaran Tuhan karena penyembuhan, ini semua agama benar, maka Tuhan banyak. Agama Buddha, semua agama banyak. Tapi di Islam menjawab, apa yang membuat mereka sembuh walaupun mereka itu tidak mengimani Allah? Karena apa sih iblis tadi? Ya Allah, izinkan aku punya kekuatan hak penuh di balik kekuatan dalam menyesatkan manusia. Oke? Ambil. Nah, karena apa? Dia nggak mau sendirian di neraka. Jadi butuh teman lah, paling kurangnya teman ngopi, teman ngebir bareng nanti di neraka. Oke? Nah, jadi diberikan kekuatan tersebut hingga masuk ke mimpi, hingga masuk ke alam halusinasi manusia. Nah, Kiki Fatmala, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berbicara Tuhan sama Tuhan Yesus. Dan dia juga divonis sembuh di balik sakitnya oleh Tuhan Yesus. Katanya. Hebat kan? Anjir, jangan-jangan dia nabi nih. Ketemu sama Yesus nih. Cocok nih kalau nikah sama Luga ya kan? Oh, pasti. Booming nih nabi perempuan ketemu nabi betina ya. Oke, nabi perempuan ketemu betina. Nabi betina ketemu nabi jantan. Oke, mari kita simak dulu videonya. Ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang, tidak kebetulan, ini semua seizin Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Siap. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau, air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian. Lagu apa? In my denare, you darling, go on. Mana tahu Titanic juga sedih kak. Nah, kok nggak lagu lagu Kabi kushi kabi ham najura hoge ham kabi kushi kabi ham. Aku lihat video tuh nangis juga kak. Sedih banget lagu-lagu tuh. Tapi aku nggak Hindu. Kok. Nah, begitu aku dengar lagu lagu Titanic, aku juga nggak ikut tenggelam nggak. Nah ini kakak nih dengar lagu menyedihkan, wah tiba-tiba langsung pindah Tuhan. Keren, luar biasa. Pujian penyembahan, lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar nggak terlalu lama ya. Nggak lama lah. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya, diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera, langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh, saya ketakutan. Oh berarti rata-ratanya ini teman-teman. Orang berpindah ke Kristen karena dengar lagu rohani tenang. Berarti kalau kita tarik ya, yang nyiptain lagu mengeluarkan sebuah lagu, lirik lagu. Yang lirik lagu itu bikin tenang kakak Kiki nih ya, Kiki Fatmala. Nah seharusnya bukan Yesus yang sembah, yang nyiptain lagu. Kan karena apa? Pindah agama karena nyari ketenangan. Lu harus berterima kasih nih dibalik yang bikin lagu. Yang bikin lagu tuh yang bikin lu tenang. Seharusnya lu gak perlu pindah agama, nyembahnya yang bikin lagu gitu. Kan gitu. Ketakutan kalau saya sama Yesus sekarang lagu kan enggak.
di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja, tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan, diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang, biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok apa ya, saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan. Kasih dan mengampuni. Ya iyalah, orang ayat itu aja yang dibaca buat kakak. Nih gue yakin nih, dia mu'alaf juga pun, mu'alaf murtad juga pun gak baca Bible lagi. Pertama dia fanatik gitu kan. Coba ya teman-teman ya, kita bandingkan dengan yang mu'alaf ya. Yang mu'alaf ketika dia meninggalkan Kristen dan kemudian mu'alaf, itu mereka tuh meneliti Al-Quran. Itu mereka tuh mendalami Al-Quran. Dan para petinggi Islam ataupun ulama-ulama dalam Islam ataupun orang yang berilmu dalam Islam bahkan rentan mengajari setiap firman, mulai daripada bismillah sampai ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sampai khatam mau diajarin bagaimana pemahaman daripada Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang dirahasiakan, tidak ada satu ayat pun yang dilewatkan, tidak ada satu ayat pun yang tidak diberitakan, yang tidak dicarikan penjelasannya. Tapi kalau mereka paling dibawa dalil ya saya, sesekali dibawa Roma, sesekali dibawa Korintus, yang isinya kasih, yang isinya pengampunan, yang isinya ya itu aja. Ya. Kalau mau lu kasih, maksudnya lu mau jadi orang yang terkasih, lu nggak perlu bertuhan, karena kasih ada dalam diri lu. Tanpa harus bertuhan pun lu bisa menyayangi orang, itu nggak bisa dipungkiri. Terus lu bilang apa? Saat itu saya mendengarkan firman dan tenang. Coba ya, di saat itu lu ke gereja tiba-tiba dibacakan dalil andalan. Mana dalil andalan? Amsal 23:27 tuh. Ya, tiba-tiba Pak Pendeta ngomong, "Oke, kita bacakan satu firman Tuhan." Di dalam Amsal 23:27. Perempuan yang jalan adalah lubang yang dalam, dan perempuan yang asing adalah lubang yang sempit. Kira-kira lu bakal tenang banget gak dengerinnya? Kira-kira lu sampai ke rumah bakal ngecek gak? Bakal coba wah anjir gua dalam. Wah, apakah aku perempuan jalang? Kan kaki gitu. Oke. Terus dibacakan lagi. Dalam kitab Kejadian itu. Pada waktu itu datanglah dan tumpaslah suku Amalek. Jangan kau biarkan ada yang hidup di antara mereka. Tumpaslah binatang-binatangnya, ternak-ternaknya, ibu-ibu menyusui, dan anak-anak yang sedang disusui, dan hewan-hewan ternaknya. Kira-kira lu bakal tenang gak gitu? Tenang, adem, ayem, kira-kira. Ya. Dan terus kalau lu tanyakan ayat itu ke pendeta ya gak bakal jawab, imani saja kita. Nah, karena apa? Yang dibacainnya gitu-gitu doang. Request ini ubah di tahun 2025, gerakan gereja jujur, pendeta jujur. Woi, wujudkan. Hore, 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 hore. Wah, bagaimana Bang Daman gerakan pendeta jujur? Di mana pendeta akan mengajarkan Bible setiap hari satu firman Tuhan. Mulai daripada kitab Kejadian, mulai daripada ayat pertama sampai Wahyu, sampai kelar selesai. Satu persatu dibacakan dan dijelaskan. Biar nggak salah paham. Tiba-tiba umatnya baca misalnya kakak Kiki, dibaca Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukummu sekalipun kamu berzina, ataupun anak-anak perempuanmu sekalipun bersundal. Itu gimana? Berzina loh. Ya nggak apa-apa, orang berzina dihukum, Tuhan yang bilang kan gitu. Itu pentingnya. Nah, kalau Islam itulah perbedaan murtadin dengan mu'alaf. Mu'alaf diajarin semua tentang Islam. Nggak ada pertanyaan mereka tuh yang disuspend dan imani saja, semua dijelaskan. Nah kalau ini, wah masuk gereja dibacain firman ini, masuk gereja dibacain firman ini, yang sifatnya gitu-gitu doang. Sesekali bacain masalah kelamin layaknya keledai, itu besar kelamin kayak keledai, itu harus dibaca gitu-gitu ya. Lanjut. Tuhan, saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama.
Tapi saya duduknya paling belakang karena saya nggak mau diliatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari Ada gereja. damai, gitu. Dah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona, gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan. Setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum Bang saya Juma kesini. Kali-kali dengerin Terus pidato Bang setelah Juma itu deh. saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati. Ibadah online itu tinggal masuk ke TikTok nyari Bang Juma, itu ibadah online. Nah, biar lu tahu semuanya tuh. Banyak dalil yang dibacain sama Bang Juma yang nggak dibacain sama pendeta. Lu bayar puluhan, dalil lu cuma itu doang. Sama Bang Juma lu nggak usah bayar, seluruh dalil dibacain. Salah ibadah lu sih. Hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen. Dia Buddhis. Ya. Saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tunggu. Ibadah online itu gimana, Kak? Ibadah online itu mendengarkan firman Tuhan. Nah, mending masuk ke room sahabat Bang Juma, atau room Arif RH, atau room Daman Dalmantiki, atau room Julius, atau room siapalah yang di TikTok. Itu isinya bacain firman Tuhan juga. Baca doang, tapi otennya kencang-kencang, padahal dibacain doang. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Gua Saya yakin. pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Gue yakin nih, ini murtadin jalur semprotisasi nih, jalur ceprot gitu, jalur nikahisasi nih. Jalur pengen nikah pasti nih. Tapi suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar. Saya perlu banyak belajar Tuh, sampai dicebur dia, sekarang. teman-teman. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Tapi suatu hari dia bilang sama saya, "Seng, saya mau dibaptis." Wow. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi nggak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman. Iyalah. Orang Akhirnya Inggris aja udah singkat bilang. cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya kan udah ini. Udah dibilangin tadi ayat yang saya bacakan. Ya ada aja jalan, orang iblis udah dikasih wewenang penuh sama Allah kalau ingin menyesatin, lu mau apa? Ya Allah, corona nih, mereka mau baptis nih, mau khianatin lo. Ayo udah, lu maunya apa? Ya tunjukin jalan dong. Gua mau nyesatin nih makhluk lo, hamba lo. Ya udah, mereka mau baptis, emang mau mengkhianati aku. Oke. Padahal mereka sebenarnya dalam otaknya nggak akan menerima juga kan? Ya. Jadi apa kesempatannya? Yang lu mau dari gua apa? Ya gimana nih, corona, gereja tutup. Nih gimana baptisnya? Ini aku nggak bisa henti-hentikan. Ini keburu nyembah lo lagi nih, ya Allah. Nah, udah nih, gua mudahin jalan. Nah, udah mudah. Orang udah dikasih wewenang penuh nanti. Dalam Al-Qur'an ngomong gitu. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh iya nih, ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang
dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona, jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada pendeta Pak Dolfi dengan istrinya dan teman saya yang mengenalkan dengan pendeta Dolfi. Jadi saya di sini hanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Apa yang saya minta, saya tidak minta untuk kepentingan diri saya tapi saya hanya meminta jamah hati suami saya untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nggak lama saudara saya kena corona, satu keluarga. Setiap hari saya hanya berdoa untuk kesembuhan keluarga saya, adik saya, suaminya beserta 2 keponakan saya. Itu pun Tuhan jawab. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Udah, saya rasa cukup di situ aja, nanti kelamaan. Makasih. Bisa diem gitu. Gue sukanya gue suka dengan kata jembatan sebetulnya untuk ini. Jadi kita tuh masing-masing sedang mencari jembatan untuk kita bisa berkomunikasi pada Sang Halik gitu ya. That's good. Si Yang Maha Kuasa gitu. Itu sebetulnya jembatannya dan gue selalu kenapa perjalanan gue seperti ini, karena gue nggak mau merasa takut. Gue nggak mau merasa takut. Gue pengen terus mencari cara menjembatani gimana caranya supaya gue bisa benar-benar bisa khusyuk gitu bahasanya ya. Bisa benar-benar intim dengan Sang Halik. Ya. Kenapa ini? Karena akhirnya bisa benar-benar intim dengan Sang Halik. Ya. Karena Ya, kita dapat melihat daripada pernyataan Marcel di mana dia itu di agama sebelumnya itu kayak ngerasa halu aja gitu, nyanyi-nyanyi terus dengan dogma-dogma yang mengatakan Tuhan mati. Nah, itu yang membuat dia itu mulai ragu. Karena bagi dia agama dan Tuhan itu bagaikan jembatan untuknya. Artinya apa? Tempat dia berpegang teguh. Tempat segala sesuatu yang dia percaya dan intim bersama Tuhan. Artinya apa? Dia lebih bisa tahu kalau ini bisa menjamin hidupku. Nah, bagaimana dia akan menjaminkan hidup dengan kondisi Tuhan yang mampu dibunuh? Nah, hingga kemudian dia mengexperience kembali di dalam kehidupannya dan akhirnya dia memilih Islam sebagai Tuhannya. Karena apa? Bukan karena nyanyi, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena baiknya orang Islam, tapi saat dia meninjau ini tidak benar ini. Tuhan aja Sang Maha Lemah. Bagaimana aku bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan Sang Maha Lemah ini gitu. Ya, kita langsung mengambil kesimpulan singkat daripada apa yang disampaikan oleh Marcel dari tadi itu seputar dalam pencarian jembatan yang kokoh untuk menopang kehidupan dia gitu. Sehingga dia menjalani banyak spiritual dalam experience dia dan semuanya akhirnya dia menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya. Jadi rata-rata orang ketika ingin menggunakan akalnya dia menemukan Tuhan. Tapi kalau cobalah teman-teman kita lihat kalau dari hal kekristenan justru halnya itu klasik gitu. Halnya itu aneh gitu. Mimpi kayak terus mendengarkan firman Tuhan. Yang mana tuh banyak firman Tuhan. Itulah perbedaan mualaf dengan murtad. Kalau mualaf begitu dia membacakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu dari awal sampai akhir, nggak ada ayat-ayat yang disimpan, nggak ada ayat-ayat yang disembunyikan dan tak dijelaskan. Itulah bedanya. Nah, itulah perbedaan kualitas mualaf dan murtadin. Nah, itu Pak Pendeta Esra Soru ya terdiam. Apa nggak terdiam? Dia bilang nggak ada mualaf cerdas. Ini contohnya. Gue udah jabarin tuh yang Kiki Fatmala modelan gimana. Nah, kan obat ini side effect ini mungkin ada satu tas untuk obat untuk side effect dari radiasi tadi. Dari kemo, radiasi dan kemo. Nggak dipakai sama sekali. Masih ada tas. Masih ada tasnya. Wah, ya, itu juga ya ada puji Tuhan. Aduh, Tuhan tuh baik sekali. Kan di kemo, waktu di kemo dokter bilang pulang kali. Masih ada tasnya. Wah. Oke, nah ini kita akan menyaksikan tahu nggak apa? Di mana Kiki Fatmala di prank Tuhan. Gimana di prank Tuhan? Nah, kita lihat di mana dia kena kanker dan Tuhan bertemu dia, dikatakan sama Tuhan, "Lu udah sembuh." Wah, anjir, keren kan? Wah, mujizat banget tuh. Sembuh daripada stadium 4. Apakah Tuhan Yesus emang benar Tuhan yang harus kita imani ya, teman-teman? Rata-rata sembuh semua loh. Ini stadium 4 sembuh. Wah, gimana tuh? Ayo loh, hati-hati nonton video nih. Kristen lu ntar. Oke. Oke, kita simak ya. Itu juga ya ada puji Tuhan. Aduh, Tuhan tuh baik sekali. Kan di kemo, waktu di kemo,
waktu di kemo dokter bilang pulangnya nanti kalau habis di kemo nanti mungkin kamu muntah-muntah, nanti mual. Ini obatnya kalau kamu mual. Ya. Nanti kuku kamu patah-patah. Ini obatnya untuk kuku. Nanti gigi kamu begini-begini. Ini obatnya. Nanti rambut kamu rontok. Ini obatnya. Apalagi banyak beberapa lagi yang dokter bilang ya sayang ya, muntah-muntah. Sampai di hotel. Aku udah taruhin bak sampah hotel tuh supaya buat muntah gitu ya. Tapi aku tetap berdoa, aku hanya bergantung pada Tuhan, aku hanya berharap Ya, sama Tuhan dan berharap, hanya ya. dengan dekat dengan Tuhan, aku nggak ada roh ketakutan. Aku hanya nggak ada roh jahat. ada sukacita. Wow, amin. Nggak ada roh ketakutan, hanya dekat dengan Tuhan. Amin. Dahsyat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dahsyat. Hanya dekat terus Allah aku gimana tuh? tenang. Itu juga aku nggak ngalamin muntah, aku nggak ngalamin rambut yang rontok. Semua apa yang orang bilang menderitanya seperti apa, cancer, yang udah aku bayangin sampai suami aku bilang begini, sayang nanti kalau kamu lagi di kemo, kamu harus kuat ya, kamu harus kuat, dia bilang begitu. Karena cancer itu banyak orang menyerah bukan karena cancernya, tapi waktu di kemo menyerah, aduh mendingan udah deh mati aja deh daripada capek di kemo begitu. Kamu nggak boleh, ada saya masih butuh kamu, dia bilang gitu. Aku udah bayangan aku tuh sebagai apa di Tuh. Pokoknya secara singkatnya di mana dia itu divonis kanker stadium 4. Tapi dia tidak punya roh jahat. Oh, anjir, keren, nggak punya roh jahat. Dia nggak punya adudu, nggak punya iciprop ya dalam tubuhnya. Nggak ada yang bikin dia itu jadi jahat. Nah, dia ini adalah superhero-nya ya, bukan villainnya. Nah, karena tidak ada punya roh jahat itu, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Katanya, wah dia nggak rontok rambutnya, giginya juga nggak pada copot. Pokoknya Tuhan Yesus melindunginya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Tapi nah tapi kejadian berkata lain ya, kena prank nih apa gimana nih? Ini ngeprank apa gimana nih? Dia bilang tadi kesaksiannya, saya tidak mengalami apapun dan saya ini Tuhan Yesus menyembuhkan. Oke, kronologi Kiki Fatmala jatuh sakit hingga meninggal dunia di apa ini beritanya keluar 2 Desember 2023. Dan ini dia si manis jembatan Ancol kita yang dulunya udah bener-bener bagus muslim masuk surga, ya kan? Ditempatin di tempat yang baik. Wah, malah milih kafir loh. Nah, terus lu bilang apa kesaksian di sana sini? Aku ketemu Yesus, Yesus bilang udah nyembuh. Nih, kronologi Kiki Fatmala jatuh sakit. Wah, Tuhan jahat banget loh. Ngeprank loh. Mau diprank, kasihan loh. Ya jadi kronologinya pertama dia berawal dari kanker paru ya. Kiki Fatmala sebelumnya pernah belak-belakan mengenai kondisi kesehatan kepada publik. Lewat unggahan di media sosial tahun lalu ia cerita tervonis kanker pura-pura paru-paru stadium 4 sejak 2021. Nah, dari 21 semenjak itu dia udah Kristen ya. Setelah itu dia kesaksian bahwa nggak ada yang dia takutin di atas nama Tuhan dan segalanya. Katanya udah sembuh total dianya. Itu entah pengakuan entah secara hipotesa rumah sakit ya, kita nggak tahu ya. Nah, tapi dari kesaksian dia kepada kekristenan bahwa dia itu sudah sembuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam ceritanya sampai ke menyebar ke otak. Setelah nyebar ke otak, ujung-ujungnya kembali kepada kerajaan Bapa. Oke, buat Kristen-Kristen luar sana, jangan goyah iman kalian. Nah, aku nguatin iman kalian dulu bahwa inilah mungkin kasih sayang Bapa kepadanya, kasih sayang Yesus kepadanya. Nggak mau dia lama-lama di bumi, biar cepat dia kembali ke kerajaan Bapa, ya kan? Nah, jadi dibawa itu ke kerajaan Papa oleh Yesus Kristus. Selamat tinggal Kiki Fatmala. Oke, Pak sudah suruh sama Saipudin. Apa kata Saipudin? Jangan Kristen jahat. Nah, itu benar tuh. Ya, dicuri barang gereja. Wah, parah itu. Oke, terima kasih banyak. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.